Selamat siang, yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Veronica Kalambe SPDK, guru SD IPK Sion Nabire, sekaligus mahasiswa PPG di LPTK IAKN Manado dengan nomor induk mahasiswa 2501062034. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pendidikan agama Kristen kelas 6 di SD IPK Sion Nabire dengan materi saling melayani. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Itu kan ya, kalau hari ini semua baik, semua sehat, semua karena anugerahnya Tuhan. Baik anak-anak, bernyanyi. Tahu lagu hidup ini adalah kesempatan? Tahu. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Terima kasih Kaisa. Sebelum kita belajar, Ibu cek dulu kehadiran kalian. Ibu absen ya. Amel, Asara, Andarha. Berarti hari ini semua hadir ya? Ayo, anak-anak, coba baca sama-sama. Saling melayani. Kita akan belajar tentang saling melayani. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah belajar dari sini, tujuan kita adalah peserta didik dapat menjelaskan alasan pentingnya saling melayani. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan contoh konkret saling melayani. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat menunjukkan sikap sederhana untuk melayani sesama. Karena itu makanya. Pernah tidak kalian membantu teman yang jatuh? Pernah kalian membantu teman yang jatuh? Kalian membantu teman yang jatuh itu artinya bahwa kalian sudah melayani. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama dari kisah Tuhan Yesus. Nah, sekarang Alkitab tadi mau Alkitab masing-masing bawa. Sekarang kita buka di Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Jadi karena 20 ayat berarti nanti terakhir yang dapat terakhir itu dia baca semua. Kalau masih ada ya, berarti kita mulai dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, 4, 15, 18, 19, 20. Kita mulai, silakan dari ayat 1, mulai dari dulunya ya dibaca. Yesus membasuh kaki murid-murid. Sementara itu jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat
Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Kisah ini terjadi pada malam terakhir sebelum Yesus disalibkan. Jadi saat itu Yesus sedang makan malam bersama dengan murid-muridnya. Dia makan malam bersama dengan murid-muridnya. Dia tahu bahwa waktunya di dunia sudah dekat, sudah hampir selesai. Bayangkan kalau kamu tahu atau kalau kita tahu waktu kita sudah dekat, apa yang harus kita lakukan? Siapa yang tahu? Kalau kita sudah tahu ini, kita sudah mau mati, apa yang harus kita lakukan? Pastinya kita akan banyak bercerita dengan keluarga kita. Pastinya kita akan banyak menghabiskan waktu kita bersama dengan keluarga kita. Pasti kita akan bercerita, menghabiskan waktu bersama dengan keluarga kita, atau mengucapkan kata-kata perpisahan. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia malah melakukan penghormatan. Tidak ada seorang pun waktu itu yang mau menggantikan Yesus. Tidak ada murid yang berdiri dan bilang begini, Tuhan, biar saya saja. Karena mereka berpikir bahwa aku murid, masa aku mencuci kaki orang? Dia mulai menuangkan air di raspon. Dia tuang air di raspon. Lalu dia basuh kaki muridnya satu persatu. Terakhir Yesus bersama dengan muridnya, dia membasuh kaki murid-muridnya. Ini yang terjadi, yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kenapa Yesus lakukan ini? Karena dia merendahkan diri. Yesus mau perlihatkan bahwa akulah teladan. Akulah teladan. Jadi kalian harus tahu ya, apa yang saya lakukan, itulah yang harus kamu tunjukkan dalam hidup. Coba kita baca ayat 13 sampai dengan 14. Kalian bisa baca? Ayo silakan. Satu orang berdiri. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan guru, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Benar sekali. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, bahwa saya adalah guru, saya adalah Tuhan. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tetapi inilah yang diperlihatkan Tuhan kepada murid-muridnya, bahwa sebagai seorang kita harus merendahkan. Tuhan sudah menunjukkan contoh teladan yang baik bagi kita untuk saling melayani. Apa yang kalian lihat ketika kalian melihat Yesus membasuh kaki murid-muridnya? Apa yang kalian lihat? Sedih? Terharu? Iya. Karena seorang Tuhan membasuh kaki murid-muridnya. Ini adalah sebuah teladan yang baik yang harus kita contohi. Hari ini sudah akan bagi 3 kelompok. Ya, saya bagi saja dari sini ya. Kelompok 1, kelompok 2. Pertanyaan untuk kelompok 1. Mengapa penting saling melayani? Kelompok 2. Sebutkan contoh konkret saling melayani di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kelompok 3. Bagaimana cara sederhana kamu bisa melayani sesama? Diskusikan di kelompok masing-masing. Kelompok 1 siap diskusi? Oke. Kelompok 2? Iya. Jadi tentukan satu orang yang untuk presentasi sebentar. Oke, waktu selesai. Oke. Sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan apa yang kalian sudah diskusikan tadi ya. Hasil diskusi itu dipresentasikan tadi. Sudah ada satu orang yang akan presentasikan dari masing-masing kelompok. Silakan, Ibu Guru persilakan
satu. Ayo silakan kelompok 1. Menurut kami, mengapa penting untuk saling melayani? Karena 1. Yesus memberi teladan untuk melayani dengan kasih. 2. Kalau kita saling melayani, tidak ada yang merasa paling hebat. 3. Dengan saling melayani, kita bisa hidup rukun dan saling menolong. Iya benar sekali. Saling melayani penting karena itu membuat kita belajar, kita bisa meniru sikap Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus mau kita hidup bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Sekarang silakan kepada kedua. Saling melayani di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat adalah di rumah membantu mama mencuci piring, menyiapkan air minum untuk ayah, dan menjaga adik. Di sekolah membantu teman yang ketinggalan pelajaran, meminjamkan alat tulis, dan ikut membersihkan kelas sampai subuh. Di lingkungan masyarakat mengikuti kerja bakti, membantu saat ada acara gereja. Iya, luar biasa juga kelompok 2. Kita tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Iya. Bagus sekali kelompok 2 ya. Semua contoh yang kalian sebutkan itu nyata kalian setiap hari lakukan. Ya, jadi membantu ibu, menyiapkan minum buat ayah, bahkan juga membantu pelayanan di gereja. Itu adalah contoh-contoh untuk melayani ya dalam hal-hal kecil. Jadi kita melayani itu bukan hanya dalam hal besar, tetapi dalam hal-hal kecil. Sekarang kelompok 3 silakan. Kami menulis cara sederhana untuk melayani sesama itu. 1. Menyapa teman dengan nama. 2. Tidak membeda-bedakan teman. 3. Mau berbagi makanan. 4. Mengucapkan terima kasih dan maaf. 5. Mendengarkan orang lain dengan sabar. 6. Mendoakan teman yang sedang susah. Oke, kita tepuk tangan dulu juga buat kelompok. Wah, kelompok 3 juga luar biasa. Kadang kita berpikir melayani itu harus besar ya. Harus jadi pendeta, harus jadi apalagi namanya guru sekolah minggu. Tapi kita bisa melayani dalam hal-hal menyapa teman, tidak membeda-bedakan teman, mau berbagi makanan. Itu adalah sesuatu pelayanan yang kecil yang sangat bermanfaat bagi orang lain. Tepuk tangan sekali lagi buat kelompok. Kalian semua. Namun kalian sudah capek kan? Udah bosan? Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oke, tepuk tangan semuanya. Bagaimana kalian melakukan cara melayani itu dengan tindakan kalian yang benar? Datang kerjasama, apa yang harus kalian lakukan dalam melayani. Sekarang Ibu persilakan kalian apa yang harus kalian tampilkan untuk melayani orang lain. Ayo silakan bergerak.
kita melayani orang lain bukan hanya kita ucapkan seperti yang kalian tadi presentasikan. Bisa jadi kalian cuma ucapkan bahwa saya bisa berbagi, tapi apakah itu bisa dilakukan dalam tindakan nyata kita? Apakah benar-benar kita saling berbagi? Iya. Jadi kalau kita sudah ucapkan, berarti kita harus laksanakan lewat tindakan nyata kita. Mungkin setiap hari ada teman kita yang tidak membawa bekal dan mungkin uang jajannya tidak ada. Mungkin kita punya bekal lebih, kita bisa berbagi. Itu namanya saling melayani. Kalian sudah menampilkan sesuatu yang baik yang Tuhan sudah berikan pada kita. Apalagi? Iya, membantu guru, menghapus papan tulis. Itu udah hal kecil, tapi sebenarnya itu berharga di mata Tuhan. Tadi punya teman yang berantakan. Oh iya, sama-sama ya, kerjasama tadi bereskan buku. Guru tadi lihat di buku yang ada di atas meja ini berantakan, bahkan dijamin guru juga ditata dengan baik. Terima kasih. Ya, kalian sudah menampilkan sesuatu yang baik. Kalian sudah melayani dengan baik. Kalau Tuhan tadi bilang bahwa saya sebagai guru yang mau membasuh kaki murid-muridnya, berarti itu adalah contoh dan teladan yang kamu juga harus lakukan. Jadi kita melayani orang lain itu bukan hanya pendeta, bukan hanya tim pengajar, bukan hanya guru sekolah minggu, tapi apa saja yang kita bisa buat. Kadang kita kalau di sekolah minggu, kadang kita pergi sekolah minggu, mungkin guru sekolah minggu belum atur kursi, kita bisa bantu untuk mengatur kursi. Yang barang-barangnya jatuh, kita bisa tolong. Ya, kita bisa tolong untuk mengumpulkan bukunya atau apa barang-barangnya yang jatuh. Itu adalah sesuatu yang kecil, tapi ternyata itu berharga di mata Tuhan. Cara saya sayang dia, saya mengasihi dia, tapi kita tidak tunjukkan, kita tidak praktekkan. Tuhan bilang bahwa dia menyayangi anak-anaknya, dan dia tunjukkan lewat tindakan nyatanya, yaitu membasuh kaki murid-muridnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar bagaimana kita melayani orang lain. Pernah tadi ibu tanya, pernah tidak melayani orang lain? Ya, pernah toh? Pernah melayani orang lain? Nah, ibu guru tanya sekali lagi. Tadi ibu guru tanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, katanya pernah melayani orang lain. Ibu guru juga pernah melayani orang lain? Lalu ibu guru mau tanya, ketika kalian sudah melayani orang lain, apa yang kalian rasakan? Tentunya kita akan merasa bahagia. Kita melayani itu membuat hati kita sukacita karena kita sedang mengikuti langkah Yesus. Kalau Yesus saja mau membasuh kaki murid-muridnya yang diperlihatkan lewat tindakannya yang merendahkan hati, apakah kita tidak bisa? Kalau Tuhan sudah menunjukkan, maka kita juga pasti bisa. Semua anak-anak Tuhan di sini? Siapa anak-anak Tuhan di sini? Saya. Sudah lihat teladan Tuhan Yesus? Sudah. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan nanti? Membasuh kaki murid-muridnya. Membasuh kaki Murid-muridnya. Nah, itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Iya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini sebelum kita menutup pembelajaran kita, ya, sebelum kita tutup,
kamu pelajari dari kisah Tuhan Yesus tadi? Apa saja yang kamu pelajari? Ya? Apa saja? Lima suka murid-muridnya? Itu saja yang kalian tahu? Rendah hati. Dia merendahkan diri, dia merendahkan hati. Itu yang kita pelajari. Itu adalah inti pelayanan pelajaran kita hari ini, bahwa Yesus itu merendahkan hati. Mengapa kita penting untuk saling melayani? Mengapa kita penting untuk saling melayani? Iya, benar sekali. Mulai hari ini, apa yang harus kamu lakukan untuk melayani? Ayo, apa yang harus kalian lakukan untuk melayani? Apa yang harus kalian lakukan? Sekarang dulu membagikan kertas, masing-masing tulis di kertas yang ibu-ibu bantu ini, ya. Tapi ingat bahwa tulisan yang kalian tulis di sini itu harus kalian ingat baik-baik, simpan, dan kalian selalu ingat bahwa apa yang harus saya lakukan untuk melayani kamu. Jadi hari ini masing-masing akan mendapatkan satu kertas ini, ya. Tulis di situ apa yang harus kamu lakukan untuk melayani. Bisa ya? Ngerti? Jadi tulis di sini ya, masing tulis di sini. Sekarang tuliskan di situ. Lo mau suruh dibaca satu-satu, ya? Oke. Itu mulai dari sini. Jadi dibaca. Membantu teman yang kesulitan. Iya. Jadi membantu teman sama ya, membantu teman yang kesulitan. Jadi jawabannya sama. Jadi sedikit beda. Jadi kalau pulang nanti bantu mama cuci piring ya. Oke, karena itu jadinya Clara. Oh, iya, membela teman. Jadi kalau jangan karena temanmu itu baru jadi si teman yang satu, jangan karena temanmu baru untuk dibeli dia. Tapi dia harus, orang yang dibeli itu harus ditolong. Dia harus dibela. Ini. Yes. Oh iya, membantu teman yang berjauh. Jadi kalau Matias lihat temannya ada yang jatuh, jangan lihat dia saja ya. Mau mendengarkan orang lain dengan jadi tadi waktu sudah kerja kelompok, guru bilang tidak boleh menyalahkan pendapatnya, tapi semua itu sama. Jadi kalau dalam diskusi kelompok didiskusikan bersama dan hasilnya kita lakukan dalam satu pendapat kita. Jadi tidak boleh itu salah ya, tidak boleh. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan tadi ibu bantu kasih bukan hanya selembaran yang mau ibu kasih kalian kertas lalu kalian nanti buang, tidak. Sebentar ini adalah janji yang kalian sudah tulis di sini, bahwa apa yang harus kalian lakukan hari ini kalian sudah tulis di kertas ini, dan itu adalah janji buat kalian. Janji dari kalian bahwa hari ini saya harus melakukan ini. Ya, tadi kalian sudah masing-masing. Ada yang sama dari pendapatnya, bahkan ada yang sangat berbeda. Jadi apa yang kalian tulis di sini bukan hanya tulisan sepanggal ini yang kalian bilang itu tidak berguna, tapi ini sangat berguna di hadapan Tuhan. Tuhan lihat kita menulis loh. Yang tadi ibu bilang apa yang harus kalian lakukan hari ini untuk melayani orang lain. Dan apa yang kalian tulis di sini
adalah sebuah perkataan dalam hatimu yang harus kau lakukan untuk melayani orang lain. Jadi kertas ini jangan dibuang, simpan baik-baik. Lalu kapan saja sebentar dulu ini tadi saya tulis di sekolah apa yang harus saya dulu sampaikan hari ini, bahwa kalian luar biasa hari ini. Luar biasa karena kalian sudah bisa mengerti apa yang harus kalian lakukan seperti yang Tuhan Yesus sudah tampilkan. Ya, seperti yang Tuhan Yesus sudah tampilkan. Maka itu anak-anak, semoga setiap tulisan kalian menjadi sebuah janji yang kalian harus lakukan. Siapa yang berjanji bahwa apa yang kalian sudah tulis tadi tidak akan praktekkan dalam kehidupan ini? Ibu guru juga berjanji hari ini bermanfaat buat kalian. Nah sekarang ibu guru kalian senang tidak hari ini belajar? Senang karena kalian senang, jadi ibu guru juga harus senang. Maka itu anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa setiap napas hidup kita ini adalah punya Tuhan. Maka itu kita harus terus bersyukur. 3. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silakan siapa yang mau pimpin kita dalam doa. Oke, Ratu silakan. Terima kasih. Teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus telah menjaga dan melindungi kami dari awal pelajaran